Ketemu lagi dengan saya di podcast Skiba Talks di SMK Negeri 1 Badekan. Kali ini kita berkunjung ke ruang ketarunaan di SMK Negeri 1 Badekan. Kebetulan ketemu sama Bu Anis Kurniawardani selaku koordinator ketarunaan di SMK Negeri 1 Badekan. Apa kabar Bu Anis? Alhamdulillah baik. Untung ada Bu Anis di sini, jadi bisa ngobrol-ngobrol bareng ya Bu mengenai program ketarunaan di SMK Negeri 1 Badekan. Mungkin dari Skiba Talks Lover itu pengen mengikuti informasi program-program di SMK Negeri 1 Badekan. Jadi nanti lewat podcast ini bisa tahu program di SMK Negeri 1 Badekan itu ada ketarunaan dari orang tua atau calon siswa yang mau join di SMK Negeri 1 Badekan, jadi tahu gitu ya Bu ya. Okay. Waktunya longgar ya Bu ini. Alhamdulillah. Bisa nanti ngobrol-ngobrol bareng ya Bu, ngobrol-ngobrol agak lama ini. Ya, siap. Biar pemirsa itu tahu bahwa SMK Negeri 1 Badekan itu punya program yang sangat luar biasa, yaitu ketarunaan itu seperti apa gitu ya Bu Anis ya. Siap. Ya. Bu Anis, ini sejak kapan Bu Anis SMK Negeri 1 Badekan itu punya program ketarunaan Bu? Oke, baiklah. Cerita sedikit ya asalnya. Oke. Jadi program ketarunaan di SMK Negeri 1 Badekan itu sebenarnya digagasnya sudah lama. Cuma di launchingnya benar-benar dipublish ke umum itu adalah pada tahun pelajaran 2023-2024 seperti itu sampai sekarang. Jadi punya berapa angkatan Bu? Sudah 3. Oh masih 3, berarti belum ada yang lulus ya, belum menjadi ada. alumni belum ada ya, masih 3 angkatan ya relatif baru ini Bu. Relatif baru, ya. Tapi sudah luar biasa loh Bu. Alhamdulillah. Kemudian mungkin bisa dijelaskan Bu, program ketarunaan itu sendiri seperti apa di SMK Negeri 1 Badekan? Oke, terlebih dulu saya pastinya kalau hubungannya dengan tujuan dari taruna itu apa, kita kembali lagi atas dasar menimbang bahwa tingkah laku peserta didik yang zaman sekarang itu sungguh luar biasa seperti itu ya kan. Apalagi di tahun 2023 2024 itu kan kita baru keluar dari pandemi. Di mana siswa itu fisiknya kurang bagus ya kan, karena banyak belajar di rumah itu ya, fisiknya kurang bagus. Terus karakternya juga bagus karena cuma belajar di rumah aja, nggak pernah ketemu sama gurunya. Ya untuk atas dasar itulah makanya kita cetuskanlah program ketarunaan untuk membina karakter dan budi pekerti untuk peserta didik kita. Jadi membentuk jasmani juga biar sehat gitu ya Bu. Oke. Itu berarti tujuan program ketarunaan itu sendiri adalah disiplin tadi ya Bu? Ya, disiplin. Pendidikan jasmani, rohani ada nggak Bu? Ada dong. Ada. Mungkin selain karakter yang dari lain-lain juga ada ya Bu? Ada. Ada. Okay. Kita bekerja sama dengan banyak pihak ya. Jadi tidak hanya guru-guru yang di sini saja atau pelatih yang kita datangkan, tapi kita juga bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah yang juga yang memang itu berkecimpung di dunia pendidikan atau remaja seperti dinas kesehatan. Kesehatan, terus ada lagi Bu? Sosial ada. Dinas sosial juga ada. Ya, macam-macam luar biasa. Selain dinas kesehatan, dinas apa tadi Bu? Dinas sosial ada lagi Bu? Ada dari mungkin dari kepolisian atau apa? Ya dari kepolisian, dari Kodim dan apalagi ya dari penanggulangan bencana alam itu juga ada. Relasinya banyak sekali. Banyak. Kita membangun link dengan luar itu. Keren banget Bu. Berarti sejak tahun 2023 sampai sekarang kegiatan itu ya Bu ya. Program ketarunaan sudah diterapkan di SMK Negeri 1 Badekan. Oke, wah keren Bu. Jadi ini sudah angkatan ketiga, luar biasa. Kemudian bagaimana Bu sistem pembinaan dan kedisiplinan itu sendiri yang diterapkan di SMK Negeri 1 Badekan itu seperti apa? Seperti yang kita ketahui ya, bahwa disiplin itu sebenarnya dibentuknya itu tidak secara instan.
Jadi kita harus Rutinitas. menggembleng, harus menggembleng siswa kita itu agar disiplin. Itu secara kontinuitas, gitu loh. Harus secara terus menerus. Jadi selama kelas 10 itu siswa kita full mengikuti kegiatan ketarunaan, seperti itu. Jadi full itu 2 semester atau 1 semester full? 2 semester, semester 1 dan semester 2. Nah nanti kalau untuk pembelajaran biasa gimana Bu? Itu setelah pembelajaran atau di dalam pembelajarannya, di jam pelajaran maksudnya? Oke, saya jelaskan kalau masalah jadwal ya. Sebenarnya ini tidak tidak mengganggu dengan kegiatan pembelajaran pada umumnya, karena kita itu hanya mengambil 1 hari aja. Dalam 1 minggu itu hanya 1 hari. Dalam 1 minggu itu ada 1 hari. Untuk kegiatan taruna. Untuk seluruh kelas atau gimana Ibu? Jadi mekanismenya itu seperti ini. Kita kan punya 5 kelas ya. 15 kelas 15 kelas okay. ya. Dalam kita punya 1 grade 1 rombel itu ya, maksudnya 1 rombel. Kelas 10 itu ada 15 kelas. TKR 5 kelas, and then TKJ 5 kelas. Ketambahan TBSM itu 3 sama Tata Boga 2 kan, Ya, jadi 15 kelas. Nah itu masing-masing kita bagi menjadi kompi. Jadi penyebutannya adalah kompi. Masing-masing kompi itu terdiri dari 3 kelas seperti itu. Jadi 1 minggu itu bergantian setiap hari minggu itu bergantian 3 kelas gitu. Dan itu nggak akan mungkin terulang di hari yang sama. Jadi kalau kompi 1 itu minggu ini itu di hari Senin, itu minggu depannya lagi kompi 1 itu pasti di hari Selasa. Wah itu membuat jadwalnya sangat melelahkan gitu. Ya agak pusing juga sih. Ya itu ya. Kemudian dari jam 7 sampai jam 3 itu sama. Berarti 1 hari itu full kegiatan taruna. Oke. Betul. Mungkin apa saja Bu aturan yang harus dipatuhi pada saat mengikuti taruna itu? Sebenarnya aturannya kita tidak banyak. Karena pada prinsipnya kan di Skiba sudah ada tim tata tertib kan. Ya, ada tata tertib. Jadi jadi aturan itu kan sudah diatur sendiri oleh tata tertib. Cuma kita sebagai taruna, di taruna itu juga ada peraturannya sendiri. Misalnya ketika terjadwal kegiatan taruna itu harus memakai seragam taruna. Kalau kegiatannya di lapangan kita memakai seragam PDL. Kaos taruna, celana rempol, kayak gitu. Pakai tas yang tasnya itu juga harus tas punggung. Nggak boleh tas lempang. Nggak boleh tas lempang, nggak boleh. Harus taruna ya. Ya, harus tas punggung. Jadi itu berarti Bu ya. Kalau seandainya gini Bu, ada seorang siswa pada hari itu tidak masuk taruna, kan materinya berganti-ganti ya Bu setiap. Itu mungkin ada sanksi sendiri atau nanti gimana itu cara mengatasinya? Biar nggak ketinggalan itu materinya. Gitu. Jadi gini, untuk siswa yang tidak masuk, misalnya si A nih, si A kan nggak masuk nih di hari Senin, kompi 1 nih. Kompi 1. Berarti dia harus mengganti. Mengganti hari. Mengganti hari. Boleh ikut di kompi 2 gitu. Tapi harus lapor dulu ke Bapak pelatih. Oke, di sini kita punya 3 pelatih. Jadi bukan Bapak Ibu guru yang melatih, memang kita mendatangkan pelatih tersendiri yang memang expert dalam bidangnya seperti itu. Pelatihnya itu sendiri dari mana, Bu? Pelatihnya kita mengambil dari Purnawirawan TNI. Jadi kita sengaja mengambil yang sudah purna biar lebih fleksibel ya. Jadi bukan TNI aktif gitu. Kalau TNI aktif kan mereka harus aktif di batalionnya mereka gitu, bapak-bapaknya itu. Kalau kita yang sudah pensiun kan waktunya lebih fleksibel gitu. Berapa Bu pelatihnya jumlahnya Bu? Dari untuk 15 kelas ya. Berarti ada berapa kompi Bu? Ada 5 kompi. 5 kompi itu pelatihnya berarti dari 3 pelatihnya ya Bu. Jadi peran pelatih itu sendiri gimana Bu untuk membentuk karakter siswa? Prinsipnya itu Bapak pelatih itu mentransfer ilmu beliau waktu di TNI-an itu ya. Kan beliau itu kan sudah istilahnya sudah kayak makanan tiap hari tentang kedisiplinan itu.
kepemimpinan, gotong royong, atau yang kalau disebut adalah jiwa korsa itu. Iya. Yang jiwa kebersamaan yang apabila kamu sakit saya juga ikut sakit. Oh gitu. Kayak gitu. Jadi, itu yang berusaha kita tanamkan ke anak-anak kita gitu. Bagaimana mereka berdisiplin, bagaimana mereka itu harus menghormati kepada yang lebih tua. Seperti itu. Itu yang Bapak pelatih ilmunya itu sangat kita inginkan untuk dibagi sama anak-anak kita gitu. Oh gitu ya, Bu. Ya. Berarti sanksi pelatih-pelatih itu sendiri pun punya ilmu yang sudah dia peroleh di UTA ini kemudian diterapkan di SMK Negeri 1 Merdeka. Of course. Okay. Mereka kan kemudian, sudah ahli dalam kemiliteran. Iya, juga karakter juga ya, Bu. Iya, luar biasa tentunya. Kemudian apa sanksi bagi siswa yang melanggar aturan itu sendiri? Tadi kalau nggak ikut mengganti, mungkin atau mungkin ada cerita khusus ada siswa melanggar kemudian sanksi ada. Gimana Bu cara mengatasinya, Bu? Kan di sini kan khususnya siswa cowok ya, Bu. Oke. Banyak cowoknya tentunya kan banyak yang mayoritas bandel gitu. Kan kita aturannya memang di Taruna ataupun di Tatip pun aturannya sama ya, tidak boleh mengeluarkan baju atau istilahnya baju harus selalu rapi. Dimasukkan seperti itu. Kalau kita menemui ada siswa kita yang kaosnya dikeluarkan, ya sudah panggil aja, Mas, sini. Ada sanksi khusus enggak itu? Sanksi fisik atau kita tanya sama anaknya. Ditanya dulu. Iya, nanti kalau kita kasih hukuman fisik salah kita. Oke. Kan gitu. Jadi di coaching dulu anaknya. Di coaching lah. Kita tanya-tanya dulu anaknya biar mereka sadar diri salahnya apa. Biar mindfulness itu ya tadi ya. Biar mindfulness gitu loh. Biar mereka sadar. Kesadaran dari siswa itu sendiri ya, Bu. Masalahnya apa kan gitu. Oh, iya Bu, kaosnya lupa nggak dimasukkan. Gitu. Dimasukkan dulu, Mas. Tahu kan salah, iya Bu, salah misalnya. Terus minta hukuman apa? Ya semampunya anak. Kalau anaknya mintanya saya lari lapangan 1 kali Bu, ya it's okay, kita setujui yang lari lapangan 1 kali. Kalau misalkan anaknya minta Bu saya kuatnya cuma push up 2 kali, ya udah nggak apa-apa, push up 2 kali aja kayak gitu. Jadi kita nggak pernah memaksakan. Jadi mereka tahu kemampuan mereka itu seberapa gitu, terus menyadari kesalahannya dengan sendirinya gitu, bukan harus kita tunjuk-tunjuk gitu, enggak kayak gitu. Seperti itu ya, wah luar biasa ya. Mungkin karakter pendidikan karakter bagi siswa itu memang sangat penting di masa sekarang ya, Bu Anis ya. Betul. Bu Anis mungkin bisa menjelaskan ya atau menceritakan perbedaan antara sekolah SMK Negeri 1 Mbadekan, ketarunaan SMK Negeri 1 Mbadekan dengan sekolah lain, khasnya mungkin perbedaannya. Kalau kegiatan khas. Kalau khasnya saya juga gini ya, karena saya juga belum tahu kegiatan ketarunaan di sekolah lain itu seperti apa, saya juga belum tahu. Jadi kalau suruh compare saya kurang mengerti. Cuma kalau yang khas, di kegiatan kita itu kelas 10 itu semua wajib. Berarti masuk ke intrakurikuler sekolah ya, Bu? Sama kayak OSIS. Jadi semua kelas 10 itu adalah anggota OSIS. Sama, semua kelas 10 yang baru masuk ke SMK Mbadekan itu adalah siswa taruna, seperti itu. Jadi bukan ekstra. Jadi kalau misalkan seni tari itu kan hanya beberapa yang berminat di tari, ya kan? Kalau di sini wajib. Semua kelas 10 wajib mengikuti kegiatan taruna, seperti itu. Luar biasa ya, Bu Anis ya. Kemudian Bu Anis, dari kegiatan-kegiatan itu tadi ya, ada nggak kegiatan yang fisik seperti baris berbaris atau untuk melatih kepemimpinan itu sendiri? Iya, pastilah. Namanya juga taruna ya. Ya ada. Kalau taruna kan pasti identik sama fisik. Fisik itu maksudnya mulai dari jam berapa sampai jam berapa, rohani sampai jam berapa sampai jam berapa gitu. Jadi kalau berpikiran 1 hari itu fisik full itu salah. Fisik itu hanya di pagi hari ya, ketika memang kita itu butuh badan untuk bergerak gitu, biar anak-anak tetap semangat itu. Jadi fisik itu dibagi ada PBB dan juga ada senam. Iya, seperti itu. PBB ada. Jadi jam 7 sampai jam 10 tadi. Ya. Kemudian habis itu kegiatan fisik lagi atau enggak, kegiatan lainnya ya. Bisa untuk pendidikan karakter pendidikan karakter boleh, rohani rohani juga ada. Oke Bu Anis,
Wah, soal luar biasa informasi yang sudah kami dapat ya Bu. Kemudian dampak dan manfaat utama yang bagi siswa setelah mengikuti program ketarunaan. Menurut Bu Anis? Kalau menurut saya ya, kan saya itu mengajar kelas 10, mengajar kelas 11 juga mengajar. Itu perbedaannya dulu sama sekarang itu anak-anak itu jauh lebih mudah dikendalikan seperti itu. Jadi apa ya? Kalau gurunya masuk gitu, semua harus sudah ready. Tapi ya itu tadi tidak menutup kemungkinan masing kembali lagi ke situasi dan kondisi ya. Sekolahan kita kan sekolahan SMK dan mayoritas cowok juga. Ya, you know lah bagaimana anak SMK gitu kan. Cuma ya itu tadi fisik jauh lebih kuat. Dimana kalau dulu itu upacara hari Senin, itu kan pasti banyak yang suka pingsan toh, banyak yang nggak kuat. Ya, kalau sekarang itu paling ya ada yang memang pingsan tapi memang itu benar-benar sakit kayak gitu. Wah, keren. Ya, fisiknya jauh lebih kuat gitu dan juga anak-anak lebih mudah untuk dikendalikan seperti itu. Kemudian karakternya pun juga terlihat ya Bu ya, perbedaannya lebih baik ya Bu ya tentunya. Kemudian tanggapan dari orang tua terhadap program ketarunaan di sekolah ini Bu. Kalau ketarunaan ya kalau orang tua wali itu semuanya support. Ya, pasti. Mana ada sih yang nggak pengen anaknya nggak disiplin, ya kan? Ya kan, gitu loh. Pasti semua orang tua pengen anaknya disiplin, pengen anaknya rajin gitu. Jadi ya mereka support kegiatan taruna gitu. Mungkin pernah ikut nggak Bu perlombaan ketarunaan atau apa itu? Nah, ini keuntungannya kalau kita punya taruna di sekolah. Ketika ada perlombaan baris berbaris, itu kita tinggal comot aja. Anak-anak taruna yang berprestasi atau yang fisiknya kuat itu bisa langsung, bukan, tinggal ambil siswa yang berpostur aja. Karena yang tinggi itu karena ilmu baris berbaris mereka sudah punya semua. Setiap hari sudah melakukan. Tinggal melatih poles dikit selesai. Kemarin dapat juara 2 di Kabupaten Ponorogo. Keren sekali. Dan ini nanti juga mau ikut lagi ya. Mohon dukungan semua lini, semua siswa, doanya Bapak Ibu guru, orang tua wali, masyarakat luas, semoga SMK N1 Badekan nanti dapat hasil yang terbaik. Oke, amin semoga ya Bu, juara 1 pokoknya nanti. Amin. Berarti ya. Kemudian persiapan di masa depan dan penutup. Kalau program ketarunaan ini membantu siswa dalam dunia kerja, mungkin ya Bu ya, atau pendidikan yang lanjut. Itu bagaimana Bu program ketarunaan yang bisa membantu siswa untuk terjun ke dunia kerja, untuk dunia pendidikan mungkin ke universitas atau bagaimana? Oke, jadi ini sedikit cerita ya. Iya. Nggak apa-apa toh? Nggak apa-apa, kita bebas, kita ngobrol, nanti kita informatif gitu loh. Oke, jadi gini. Memang lulusan SMK itu kan nanti orientasinya itu kan untuk bekerja pastinya, ya kan? Ya. Entah itu berwirausaha sendiri atau bekerja dengan pihak lain seperti perusahaan atau pergi, kebanyakan ada yang ke luar negeri kan, ke Jepang, ke Korea, Hong Kong dan sebagainya seperti itu. Dan seperti yang kita ketahui bahwa bekerja di pabrik, di perusahaan atau ke luar negeri itu butuh fisik dan disiplin fisik yang kuat. Jangankan gitu, kalau kita lihat konten-konten itu toh di media sosial kan banyak toh yang mengurus orang tua, ya kan? Itu kan mereka beratnya berapa, ya kan? Beratnya berkilo-kilo, kita aja mungkin nggak sanggup ngangkat gitu kan, harus butuh fisik yang kuat. Dengan adanya taruna mereka digembleng dengan fisiknya. Semester 1 itu kita screening dulu, screening kesehatan fisik melalui kegiatan Samapta. Nanti semester 2 juga gitu, kita screening lagi, Samapta lagi, itu semuanya seperti lari, terus sit up dan sebagainya kayak gitu, fisik semua. Berarti ada Samapta itu jenjang kayak ujiannya gitu, bukan? Ya, Samapta itu ya untuk mengukur
fisik seseorang seperti itu. Sekarang itu kan dibutuhkan itu, Bu. Jadi kalau mungkin di perusahaan yang butuh berdiri terus, nah itu anak-anak itu kan sudah terbiasa karena mereka sudah terbiasa PBB kan berdiri terus, Bu, juga. Jadi itu memang kan katanya Witing Tresno kan jalaran saka kulino gitu toh. Iya. Sama, fisik itu bagus itu kalau kita itu konsisten olahraga ya toh. Iya. Lah kalau mak kayak kita wis iya. males olahraga. Padahal di dunia industri itu ya, Iya, itu yang sama. utama itu adalah fisik sama Fisik dulu. disiplin ya. Iya, fisik sama ilmunya disiplin. nanti dulu gitu ya. Bayangkan kalau nggak disiplin. Iya. Waktunya ceklok jam 7. Terus kita datang jam 8. Besok auto SB sama perusahaan. Iya, betul sekali. Iya kan? Keren. Kemudian ini terakhir, Bu, Ya, oke. Pesan untuk calon siswa baru yang ingin join ke SMK Negeri 1 Oke. Badekan, atau nanti pesan untuk orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di SMK Negeri 1 Badekan dan untuk menjalani program ini, pesan-pesannya. Oke, jadi pesan saya ya kepada calon siswa atau siswi peserta didik SMKN 1 Badekan Orang yang tua juga. mungkin sekarang masih kelas 9, mungkin sudah pernah mendengar lah kalau misalkan di SMKN 1 Badekan itu ada program Taruna. Kalau bisa disiapkan mentalnya, jangan sampai nanti menyesal kalau ketika mendaftar di sini. Jadi di sini di SMKN 1 Badekan itu untuk kedisiplinan itu ada 2, yaitu tata tertib dan juga ada ketarunaan. Kalau kalian yang ingin istilahnya meningkatkan kedisiplinan, silahkan join ke SMKN 1 Badekan. Kalau kamu ingin menjadi siswa-siswi yang berkarakter, silahkan masuk ke SMKN Negeri 1 Badekan. Dengan senang hati nanti akan bertemu dengan saya dan Bu Ririn yang cantik serta Bapak Ibu guru yang lainnya. Seperti itu. Seperti itu. Tentunya ini pesan juga bagi orang tua Ya. yang ingin anaknya lebih disiplin. Ya. Gabung aja di SMK Negeri 1 Oke. Badekan. SMK Gitu ya. bisa. SMK bisa. Oke, Bu Anis, terima Oke. kasih waktunya sudah meluangkan Sama-sama. waktu untuk Oke. mengobrol di podcast Skiba Talks ini. Akan mungkin di obrolan kita ini lebih sangat informatif sekali bagi pemirsa. Oke. Terima kasih Bu Anis. Sama-sama. Terima kasih waktunya. kedatangannya. Terima Ya, kasih terima bincang-bincangnya. Ya, sampai ketemu lagi Bu Anis. Oke. Demikian tadi obrolan saya dengan Bu Anis Kurniawadani. Semoga menambah informatif, obrolan ini lebih informatif lagi di podcast-podcast berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.